Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Mbak. Iya, alhamdulillah atas nikmat sehat. Terima kasih Kang Paki dan moderator serta semua. Alhamdulillah masih bisa ikut join. Begini Kang, memang terkait larangan untuk untuk ke masjid itu seolah-olah hanya buat perempuan yang menstruasi gitu. Padahal kan di hadisnya itu yang junub itu bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan gitu. Nah, terkait tawaf, saya punya pengalaman ketika umroh. Umroh itu kan kadang-kadang jadwalnya berubah-ubah ya. Terus juga nggak mudah untuk ikut umroh. Kita harus mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Saya setuju dengan ulama Saudi yang membolehkan ikut tawaf. Karena apa? Pengalaman saya pribadi itu pertama ada perubahan jadwal. Jadi ketika saya udah minum obat untuk menunda menstruasi, ternyata ketika berangkat di sana pas tiba waktunya tawaf itu saya malah menstruasi gitu. Nah, kebetulan ada beberapa teman juga yang mengalami hal yang sama. Dia lapor ke pembimbingnya, terus ketahuan sama ibu-ibu yang lain yang ikutan umroh bersama kami, seolah-olah jangan kayak gitu. Yang lainnya merasa keberatan ketika perempuan ikutan tawaf dalam keadaan menstruasi gitu. Nah, karena saya ngeliat situasi itu, saya diam-diam aja, saya ikutan tawaf aja. Saya berpikir bahwa tentu saya sih kepikirannya, saya datang ke sini jauh dan susah untuk mengakses ke sini, membutuhkan pengorbanan meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Jadi urusan diterima dan tidak, menurut saya urusan saya dengan Allah gitu. Jadi ya terserah mereka mau komen apa terhadap perempuan yang menstruasi yang ikutan tawaf gitu. Itu aja share dari saya. Terima kasih Siti Nurjana. Saya tidak perlu menjelaskannya, tapi paling tidak beda antara haid sama junub. Kalau junub itu ya orang saat itu juga bisa langsung mandi. Kalau haid kan enggak, harus nunggu. Nah, karena harus nunggu ini kan problemnya adalah kalau dia tidak boleh tawaf, lalu umrohnya gimana? Padahal teman-temannya sudah harus pulang. Kalau dia lama di situ, harus hotel lagi. Hotel oke, gampang, visanya habis gimana? Nah, ini kan problem-problem inilah yang kemudian dibahas oleh ulama, lalu Abu Hanifah mengatakan ya wis boleh. Boleh. Itu dengan syarat menyembelih kambing, dam gitu loh kira-kira. Tapi Ibnu Taimiyah sama ini mengatakan boleh, nggak perlu nyembelih. Wong dianya nggak mampu kok, gimana? Nah itu padahal itu dulu sebelum ada visa. Dulu sebelum ada batasan-batasan yang tapi juga dialami oleh para perempuan yang itu kesusahan, lalu lapor kepada para ulamanya, lalu terjadilah fatwa-fatwa itu di bagian saya nggak tahu, nanti cek mungkin Kang Jaya ya. Saya pernah dengar dari kiai katanya dalam beberapa qila madzhab Syafi'i juga dibolehkan ketika karena akan ditinggalkan oleh kafilah itu. Tapi maksud saya sih berharap ya ini bukan soal perdebatan hukumnya, orang lebih senang hukum kadang-kadang. Lebih senang ke hukum fikih. Tapi saya lebih kepada menekankan bahwa bagaimana kita memiliki cara pandang, kalaupun misalnya mengatakan boleh, pertanyaannya kita harus ngomong apa tuh kepada perempuan yang akhirnya nggak boleh umroh itu, misalnya Mbak Siti Nurjana itu kan ada nggak boleh saya nggak mau, itu ngomongnya gimana tuh kepada yang ihsan itu, gimana ngomongnya? Kalau misalnya begini, mau nggak misal ini sih perempuan yang menstruasi itu ketika mens itu dibiayain oleh MUI untuk lama tinggal di sana. Visanya dijamin oleh Saudi misalnya, sehingga dia lebih lama di sana, makanya dijamin dia bisa menunggu sampai mensnya selesai. Itu kan keren tuh, mungkin banyak perempuan mau kalau punya kesempatan tentu saja ya.
misalnya. Tapi kan perempuan suruh gede-began sendiri, disalahkan, dikucilkan gitu loh. Lalu tidak boleh diharam-haramkan, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa-apa, nggak ada yang nemenin. Suaminya harus pulang, pergi harus pulang gitu loh. Nah itu yang menurut saya nggak ada empatinya gitu loh, nggak ada empatinya. Bagaimana ya fikih empati ketika kita melarang gitu. Nah kalau kita membolehkan kan ngasih jawaban atau ngasih, paling nggak ulama sudah ngasih jalan. Tapi ketika melarang gimana lalu ya gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan orang lagi mengalami kesusahan, kerepotan. Itu apa yang harus dilakukan? Nah gitu kira-kira. Itu mungkin jadi pikiran-pikiran kita bareng juga. Ini kan seperti contoh yang disebutkan oleh Mbak Siti Nurjana kan, ya sudah perempuan minum obat saja gitu loh. Ya kan berarti intervensinya ke perempuan. Padahal perempuan ketika minum obat itu bisa jadi sukses, bisa juga tidak. Seperti contoh tadi, pas tawaf malah banjir, malah banyak keluar, itu kan tidak sukses berarti. Di sisi yang lain juga itu merubah hormon, akan bikin perubahan hormon yang bisa jadi tidak tahu, akan tambah marah-marah, kayak apa saya tidak tahu, karena itu sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh perempuan. Intervensinya itu lalu ke perempuan lagi, kok bukan kepada masyarakat gitu loh, kepada kerajaan Saudinya gimana, kepada masjidnya gimana, kepada fasilitasnya bagaimana, kepada visanya bagaimana, harusnya kan begitu. Lalu perempuan yang harus diintervensi. Nah itu yang saya sebut tidak empati gitu, tidak empati. Kalau empati itu harusnya intervensinya bukan kepada perempuan, tapi kepada fasilitas agar perempuan nyaman. Gitu kira-kira. Silahkan yang lain. Kang Cecep dulu, tak? Monggo, Kang Cecep. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini sedang bersama para santri menyaksikan, menyimak dari awal. Begitu banyak ilmu yang didapatkan. Alhamdulillah kami menyampaikan jazakumullah hasanal jaza. Semoga tambah berkah ilmunya Kiai Faqih dan selalu memberikan pencerahan bagi kita semua. Saya tidak akan menyampaikan pertanyaan, hanya sedikit sharing saja bahwa terkait dengan fikih empati atau fikih ihsan bagi semua orang termasuk perempuan yang tadi dikatakan memang perempuan memiliki pengalaman yang berbeda secara biologis dengan laki-laki, di mana perempuan itu mengalami 4M, ya, menstruasi, kemudian mengandung, melahirkan, menyusui, yang tentu kita harus lebih berempati ya kepada perempuan seperti itu. Tawaran untuk menciptakan fikih yang ihsan, fikih yang empati, saya kira adalah sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan yang mendasar bagi kita semua. Kalau berbicara tentang pendapat fikih, tentu ikhtilaf ya. 99% masalah fikih itu adalah khilafiyah. Saya kira ada ulama yang menyatakan seperti itu. Cuma yang terpenting adalah bukan soal pada ikhtilafnya ulama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan haid, tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Kiai tentang pentingnya empati atau fikih yang ihsan. Ini sedikit sharing di Pesantren Nur Huda di Garut, bahwa apabila pengajian ibu-ibu itu biasanya tidak dilaksanakan di masjid, tapi ada tempat khusus di mahfil. Nah, ini dalam rangka mengakomodir semua perempuan, baik yang haid ataupun tidak haid, bisa duduk bersama di mahfil atau di majelis tersebut tanpa ada beban. Misalnya kalau di masjid, oh saya haid, saya tidak bisa hadir, tidak seperti itu. Tapi kalaupun diadakan kegiatan untuk perempuan di dalam masjid, di masjid kami di sini, di bagian belakangnya itu ada tempat yang dikhususkan untuk perempuan yang haid. Sehingga mungkin ini bagian dari empati ya, atau ihsan untuk perempuan,
yang mengalami haid sehingga tetap bisa mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid. Jadi bagian belakangnya ada ruangan khusus untuk perempuan yang sedang haid. Nah, saya kira sekali lagi sangat setuju dan mendukung kepada gerakan atau kesadaran, ya, membangun kesadaran masyarakat untuk lebih empati kepada kaum perempuan. Itu saja, sekali lagi kami beserta seluruh santri Nurul Huda Garut mengucapkan terima kasih. Insya Allah pada setiap minggu pagi kami mengikuti tadarus ini. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah barik fik, Allah barik fik, Allah barik fik. Saya kira penting pengalaman itu untuk diceritakan tadi ya. Bagaimana pengajian di luar masjid dan di dalam masjid, tapi tetap memberi akses kepada perempuan. Kalau di Syria itu, kalau pengajiannya di masjid, misalnya lantai atas yang bisa ngelihat jamaahnya itu dianggap bukan masjid. Jadi bisa untuk perempuan yang menstruasi. Atau dikasih tempat lagi paling atas, dikasih TV besar di situ. TV besar yang perempuan bisa mengakses. Itu penting saya kira ya, cerita Kang Jaya itu bagaimana tetap memberi kesempatan, kalaupun kita ada orang atau kita masih berpendapat bahwa nggak boleh lah gitu. Atau banyak perempuan kan nggak enak, saya kan dari kecil nggak boleh. Ya ada fasilitas lain atau cara lain agar supaya tetap teman atau ibu atau yang masih itu bisa punya akses. Keren, bisa dituliskan tuh Kang Jaya itu pengalaman itu. Fikih empati, mari kita bikin fikih empati. Kayaknya nanti akan dibikin buku oleh Kang Fatur nih. Fikih empati, ihsan. Seterusnya siapa Mbak Mia? Baik, ada 2 orang yang sudah raise hand, Ibu Muflihah Wijayati dan Ibu Tutik Hamidah. Langsung aja dua-duanya kali ya, biar waktunya. Iya, betul Pak Yai. Nanti juga saya akan bacakan ada pertanyaan di ruang chat. Tapi sebelum itu saya persilahkan kepada Ibu Muflihah dan Ibu Tutik Hamidah. Monggo, Ibu. Terima kasih Mbak Mia. Ini saya menyaingi Mbak Mia nih, masih pakai mukena di jam 7 pagi nih. Saya masih pakai kopiah juga nih. Makasih Kang Fakih untuk materi pagi hari ini. Saya ingin menambahkan curhatnya barangkali nggih. Jadi kalau yang dibicarakan dalam buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah ini hubungannya dengan perempuan haid itu pada persoalan sebelum masuk masjid. Ini saya punya pengalaman yang cukup intimidatif ya ketika di pesantren dulu, ketika mengalami haid itu saya diberi beban ya, bukan diberi beban ya, diberi petuah oleh senior-senior itu untuk di masa-masa haid itu saya harus melakukan misalnya mengumpulkan rambut yang rontok, yang itu kemudian menyiksa saya untuk tidak sisiran selama 1 minggu karena khawatir rambutnya rontok, dan juga ritual memotong kuku yang itu ya selama 1 minggu kalau kuku tidak dipotong kan juga ini ya. Nah kemudian yang ketiga juga persoalan penghitungan yang sangat rigid kaitannya dengan durasi haid ketika itu dihubungkan dengan haid dan istihadoh. Ya, yang maksimal 15 hari lah yang seperti itu. Dan itu saya sampai hari ini sering dimintai pendapat oleh kawan-kawan yang durasi haidnya itu tidak normal. Jadi kadang haid sampai 20 hari, kemudian suci 5 hari. Nah, itu pemahaman pribadi saya, kemudian ini berhubungan dengan mitos-mitos yang dilekatkan kepada perempuan. Tetapi mitos ini diikat dengan persoalan hukum. Sehingga untuk mengambil satu keputusan, apakah rambut itu harus disimpan, atau juga kemudian bolehkah kami memotong kuku selama masa haid, ini membuat perempuan itu semakin ketakutan karena itu dihubungkan dengan persoalan hukum. Nah ini bagaimana Kang Fakih memberikan jawaban yang sekali lagi ramah dan empati kepada perempuan di 3 kasus ini. Karena kalau sudah dihubungkan dengan persoalan hukum ini kita agak ngeri Kang Fakih. Matur nuwun. Oke.
Silakan Mbak Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Kang Fakih sudah mencerahkan dan memberi pencerahan pada kegelisahan perempuan yang sedang haid. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sama seperti Mbak Muflihah tadi, bahwa banyak hal yang membebani perempuan yang sedang haid, seperti tidak boleh motong kuku, tidak boleh rambutnya jatuh. Nah itu dulu ngajinya itu seingat saya di kitab Kifayatul Akhyar. Itu ada hadis yang menjelaskan bahwa rambutnya wanita yang haid itu nanti kalau enggak disucikan akan menjadi api ketika di akhirat nanti. Nah mungkin ini Kang Fakih salah satu usulan untuk hadis yang dibahas berikutnya yang ini memberatkan perempuan gitu. Tapi dulu saya di pondok Wali Songo Cukir Jombang itu saya tanya kepada guru saya, apakah memang benar perempuan itu tidak boleh memotong kuku, tidak boleh rambutnya rontok, sehingga terkesan itu kok menjadi kotor gitu, nggak boleh bersih-bersih ketika haid gitu. Tapi jawaban guru saya itu menurut saya waktu itu sangat mencerahkan gitu. Menurut beliau, kenapa nggak boleh? Kalau memang hal-hal yang keluar dari perempuan haid itu dilarang keluar, ya berarti nggak boleh pipis, nggak boleh BAB, katanya itu semuanya sama. Jadi di pondok saya itu nggak masalah perempuan motong kuku, terus keramas itu nggak ada masalah waktu itu, karena kita tanya kepada guru waktu itu Gusnya, yaitu Gus Al-Maghfurullah Gus Abdul Jabbar Adlan. Itu Kang Fakih. Nah yang kedua, saya ini ingin sharing gitu, bahwa Kiai Sahal itu sering mengatakan hud masofa watruk makadar gitu. Nah, tampaknya ini untuk kitab Al-Muhalla yang digunakan referensi pada kali ini itu menerapkan itu, dan menurut saya itu sangat bagus. Jadi tidak terfokus kepada kitab-kitab yang mutabar kalau memang itu tidak sesuai dengan konteksnya dan cara pandangnya juga memberatkan. Itu aja Kang Fakih, terima kasih sebanyak-banyaknya. Subhanallah pembahasan dan istihadnya Kang Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira sudah dijawab oleh Mbak Tuti soal pertanyaan Mbak Muflihah tadi. Tapi memang kita kayaknya perlu duduk deh, ini 5 menit itu. Masih ada pertanyaan lain, tapi kerangkanya kan saya kira ya nanti sama, rahmatan alamin, akhlakul karimah, yassiru wala tu'assiru wala tunaffiru, itu, dan itu banyak yang kalau kita punya jika untuk laki-laki. Problemnya jika untuk perempuan kok jadi memberatkan, bukan sebaliknya. Nah, karena itu perlu kita cek. Saya sendiri belum dengar hadis yang disebutkan oleh Mbak Tuti tadi. Kalaupun ada ya saya belum dengar, nanti saya cek, terus terang saya belum dengar, tapi kalau pandangan-pandangan itu dengar, dan saya setuju dengan Mbak Tuti tadi karena bahasanya Nabi isna'u kulla syai'in illan nikah, itu jelas sekali. Kalau kulla syai'in itu ya apapun. Kan bahasanya kulla syai'in itu sudah mutlak bahkan. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Karena saat itu semua hal ditanyakan sama Nabi, boleh nggak ini, boleh nggak ini, boleh ini. Nabi langsung jawabannya satu, isna'u kulla syai'in illan nikah. Dan nikah itu artinya bukan akad nikah juga, akad nikah boleh. Nikah itu artinya hubungan intim. Nah, untuk hubungan intim memang ulama berbeda pendapat. Apakah hanya hubungan intim dalam arti istilahnya vagina dan zakar itu, atau termasuk di atasnya dikit, di bawahnya dikit, karena takut terjadi juga gitu loh. Nah itu sebenarnya bukan karena haram, tapi takut terjadi juga. Kalau sudah nafsu itu kan sudah susah nantinya gitu loh. Karena itu perlu juga
diantisipasi. Tapi yang haram sih semua sepakat ya cuma hubungan intim itu, hubungan intim dalam arti kelamin dengan kelamin ya. Sisanya yang lain ya boleh gitu saja. Tapi tentu saja itu perlu pembahasan lebih, karena kita juga pengen tahu argumentasi tekstualnya apa, kalau betul ada hadis, apakah ada ulama lain membahasnya seperti apa. Hanya saja penting memang kerangkanya tadi, kerangka bagaimana, sebagaimana kata Nabi, yassiru wala tu'assiru wasakkinu wala tunaffiru, berikanlah jalan, berikanlah fasilitas, jangan memberatkan, dan lain sebagainya. Wong hanya karena musafir saja sholat 4 jadi 2 gitu loh. Itu kan hanya karena musafir. Musafir sekarang padahal ya Allah naik pesawat, apa itu kan musola di mana-mana. Itu untuk laki-laki yang sering musafir, kasih banyak kesempatan. Laki-laki bahkan punya, zaman dulu kan laki-laki. Iya, punya rukhsah juga ketika pakai imamah itu boleh diusap imamah. Ya, dan lain-lain. Saya kira itu kalau itu menjadi ruang dalam fikih, maka ruang itu harus diberikan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Pengalaman, karena laki-laki tidak mengalami menstruasi, ya dia tidak tahu bagaimana susahnya menstruasi, ketika di WC seperti apa, ketika merasakan sakit seperti apa. Nah, karena itu biarkan perempuan mendefinisikan terkait dengan apa yang dialaminya, karena hanya perempuan yang mengalami, lalu tanggung jawab fikih kita memberi fasilitas, memberi kemudahan gitu loh. Nah itu fikih empati itu. Tetapi ini baru lontaran-lontaran, jadi monggo Mbak Tuti bisa ngundang teman-teman untuk lokakarya tentang fikih empati. Diundang Mbak Mufliha, Kang Jaya, Kang Cecep diundang, syukur-syukur Gus-Gus tadinya masih ada, diundang karena soal darah juga Mbak Bad itu punya pandangan yang saya kira sangat menarik ya untuk menentukan mens dan tidak itu. Ada juga seorang perempuan dari Jombang yang sudah bikin kitab terkait dengan Risalatul Mahid yang lebih fleksibel, lebih empati. Tapi soal menentukan darahnya maksudnya dengan berbagai pendapat. Kalau menurut saya sama Mbak Bad itu menentukan darah haid itu harus menjadi wilayah perempuan, bukan wilayah laki-laki. Jadi orang seperti saya nggak boleh bilang darah haid adalah, nggak boleh. Saya nggak pernah haid kok. Nggak boleh, harus wilayah perempuan. Karena itu silahkan para perempuan bersatulah untuk mendefinisikan apa itu haid. Nah, bagian ulama fikih baru bicara lagi haid jangan sholat, itu aja. Jangan hubungan intim, itu bagian ulama fikihnya. Haidnya seperti apa? Menurut saya jangan merujuk kepada kitabnya laki-laki. Mari kita bikin ulang ke perempuan yang alami, dikumpulkanlah semua perempuan yang mengalami itu seperti apa. Sehingga semua perempuannya punya fleksibilitas masing-masing karena beda-beda pengalamannya. Tentu tetap penting merujuk kepada ilmu pengetahuan, yaitu medis ya. Karena itu, tapi dasar yang paling utama tetap saja seperti kata Imam Syafi'i, istiqra, yaitu pengalaman perempuan sendiri. Untuk didefinisikan ulang seperti apa. Karena ulama fikih sendiri itu beda-beda. Ada yang bilang 15 hari, ada yang bilang 1 tetes, ada yang bilang nggak ada batas, ada macam-macam. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Nah kalau ulama fikih yang tidak pernah haid bisa berpendapat, nah para perempuan yang sudah pernah haid lebih layak lagi untuk punya pendapat. Untuk memiliki, ya karena punya pengalaman, haid saya begini, haid saya begini. Nah dari situ, lalu kemudian istilah fikih kan ada mu'tadah. Orang yang sudah bisa mengenali, sudah biasa, sudah tahu, ya udah itu, mau berapapun, mau seperti apapun. Misalnya ya, tapi ini masih lontaran-lontaran, saya kira penting dulu juga kalau tidak salah, bulan kemarin maksud saya, atau tahun kemarin ya ketika kita bikin ngaji membangun sahada itu, juga pertanyaan soal ini banyak, dan kami pernah ngumpul beberapa kali, saya, Mbak Bad, Mbak Nur, tetapi sepertinya kami bertiga masih belum cukup untuk bisa berijtihad ini. Masih perlu Mbak Tuti, Mbak Mufliha, dan lain-lain. Minimal soal pengalamannya memang. Bagaimana pengalaman-pengalaman itu sehingga kata Mbak Bad, ya sudah, yang menentukan mens dan tidak itu wilayah perempuan. Misalnya. Sehingga sampai saya tanya, Mbak Badnya ada nggak di sini ya? Tapi yang medis juga. Ya artinya yang tahu bahwa ini darah haid itu kan perempuan. Ketika tahu darah haid, kata Mbak Bad, ya sudah disitulah Anda nggak boleh nggak boleh sholat.
Nah, ketika sudah tidak ada, ya sudah boleh. Walaupun nggak ada interval itu Mbak Badi, walaupun nggak ada interval yang 3, 4, 5, kan perempuan yang tahu katanya. Tapi itu juga Mbak Badi yang perlu. Jadi nanti kalau apa itu istihadah? Nah, kalau istihadah itu darah yang keluar di luar kebiasaan. Biasanya kita bilang head. Nah, di luar kebiasaannya itu ada 2 cara. Satu ditentukan oleh dokter, yang kedua itu ditentukan oleh perempuan itu sendiri tahu, gitu loh. Ya sudah perempuan yang menentukan. Ini istihadah, ya sudah istihadah, gitu aja. Perempuan yang tahu, gitu loh. Atau ke dokter, kalau ke dokter kan dilihat ininya apa sih, anatomi dan lain-lain yang biasanya itu karena kanker, karena stres, karena macam-macam lah, yang itu bukan karena ovumnya. Nah itu ada, dan itu sebenarnya sedikit sekali kalau kata, artinya jarang. Rahim, bukan karena siklus reproduksi yang biasa kita kenal sebagai ovum tidak ketemu jodohnya, tidak ketemu sperma lalu meluruh menjadi darah itu. Tapi apapun itu, saya pikir penting ya, kita mungkin sekaligus, ada teman-teman KUPI nggak di sini nih, sekaligus mengundang para punggawa-punggawa KUPI untuk mengumpulkan para perempuan bagaimana bercerita tentang pengalaman menstruasi. Sehingga dari pengalaman itu ya diharapkan ada fikih yang lebih empatik, yang lebih komprehensif, yang memungkinkan nilai-nilai keislaman, nilai akhlakul karimah, rahmatan alamin, dan juga hukum-hukumnya itu menyesuaikan di situ.